Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga, channel yang siap mengawal teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar dari Mahkamah Agung. Oke guys, kali ini kita langsung aja ke soal nomor 51, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan KUHP mengenal sistem A. Inquisitoire, B. Accusatoire, C. Herziening, D. Jawaban A dan B benar. Kalau asas inquisitoire ini kan dianut HIR ya untuk pemeriksaan pendahuluan. Asas ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Jadi dasar hukum asas inquisitoire ini terdapat pada pasal 164 HIR ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat asas accusatoire ini memberikan kedudukan yang sama pada tersangka dan terdakwa terhadap penyidik atau penuntut umum ataupun hakim. Oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan, tersangka terdakwa itu bukanlah sebagai objek pemeriksaan, lain halnya dengan hal inquisitoire. Nah, jadi kalau akusatoire ini subjek ya, ya. Akusatoire ini subjek. Kalau inquisitoire ini objek, ya. Objek. Oke. Herziening ini tidak termasuk. Jadi kalau kita lihat seperti ini, jawabannya inquisitoire benar, accusatoire benar. Jawabannya D. Kita lihat. Apa yang dimaksud dengan accusatoire dan inquisitoire? Accusatoire adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek, bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan dan digunakan dalam penerapan KUHP. Berbeda dengan asas inquisitoire yang masih menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan sebagaimana diatur dalam HIR. Sedangkan Herziening ini permohonan peminjaman kembali putusan perdata dan pidana yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi jawabannya tadi ya, jawabannya yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 502. Asas-asas hukum yang tidak tersurat akan tetapi tersirat dalam KUHP adalah A. Asas praduga tak bersalah, B. Asas pemeriksaan langsung, C. Asas personalitas aktif, D. Asas rehabilitasi atas salah tangkap. Asas praduga tak bersalah jelas ya. Masuk. Asas praduga tak bersalah. Selanjutnya asas pemeriksaan langsung masuk. Asas personalitas aktif. Nah, ini tersirat ya. Apa sih asas personalitas aktif? Kita tahu ya kalau itu asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Tersirat ini ya. Terus yang D ini asas rehabilitasi dan salah tangkap ya, jelas orang ada pengertian rehabilitasi itu apa di KUHP ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, ini pengertiannya. Asas nasionalitas aktif atau asas personalitas, ketentuan pidana berlaku bagi warga negara dimanapun berada, termasuk di luar wilayah negara asalnya, sepanjang menurut negara asal pelaku dan negara tempat perbuatan dilakukan itu merupakan tindak pidana. Ini tersirat. Oke, selanjutnya. Soal nomor 503. Kewenangan penyidik karena kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan kecuali A. Oh ini ada, ingat ya, ada kecuali. Ini pasti sering banget nih keluar di soal. A. Menerima laporan dan pengaduan. B. Menangkap seseorang tanpa surat resmi. C. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. D. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. A. Menerima laporan dan pengaduan jelas. B. Menangkap seseorang aturan dengan surat resmi ya, bukan tanpa surat resmi, salah. C. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, benar. D. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Ada di pasal 7 ya, Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Jadi jawabannya mana? Jawabannya yang B. Ya, di pasal 7 ya. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A karena kewajiban yang punya wewenang menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Terus apa tadi? Melakukan penangkapan, penahanan, melakukan pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil sidik jari. Ya, nggak termasuk tadi yang tanpa surat tadi. Soal nomor 504. Dalam KUHP, penyelidik segera melakukan tindakan penyelidikan sejak penyelidik A. Mengetahui suatu peristiwa kejahatan. B. Mengetahui kelalaian seseorang. C. Menerima
laporan mengenai suatu pelanggaran, D. Jawaban A dan C benar. Penyelidik segera melakukan tindakan penyelidikan sejak mengetahui suatu peristiwa kejahatan, kelalaian, C. Menerima laporan mengenai suatu pelanggaran, benar. Jadi jawabannya D. Jawaban A dan C benar. Soal nomor 55. Salah satu alasan penghentian penyidikan berdasarkan KUHP adalah A. Jika tidak terdapat cukup bukti, B. Tidak ada surat tugas atau perintah, C. Demi kepentingan keluarga tersangka, D. Peristiwa yang diselidiki tersebut bukan merupakan kejahatan. Salah satu alasan penghentian penyidikan berdasarkan KUHP ini ya, tidak terdapat cukup bukti. Jawabannya A. Kita lihat. Oke, pasal 19. Nomor 2 ya. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Oke, jawabannya tadi ya, karena tidak terdapat cukup bukti maka penyidik bisa menghentikan penyidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.